Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Syamsi. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 di kelas 9A SMP Negeri 1 Langkap Lancar dengan tema Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Selamat menyaksikan. Gerak, kencang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan kita pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin doa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Ya, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya ini kelas 9B ya. Satu kunci kehadirannya. Abdul Muiz sakit. Udah berapa hari? Satu hari. Adelia Hadir. Aji Riptiana Hadir. Aziz Ali Hadir. Bayu Heriadi Hadir.
Kemarin baik ke sekolah. Iya. Naon? Sakit. Sakit. Devita Sari. Dian Ramdhani. Dita Novita. Idang Fajriansyah. Ilham Raditya. Indah Lestari. Ipah Afifah. Putri Wulandari. Rahmawati. Ririn Tri Agustin. Rizky Taslim. Rusiana. Hadir. Syahrul Ramdhani. Hadir. Sinta Amelia. Siti Rahma Amalia. Oh, keluarnya. Tia Lustiani. Widya Ningsih. Yoga Ahmad Fauzi. Hadir. Yang tidak masuk satu orang ya. Abdul. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini materi yang akan disampaikan materi kita adalah di bab ketiga tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ada yang tahu apa itu etika? Pernah mendengar etika? Istilah etika? Pergaulan, pernah mendengar pergaulan? Komunikasi? Nah, yang akan kita bahas di materi ini yaitu tentang etika pergaulan dan komunikasi secara Islami. Karena materi kita adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian merasa tidak nyaman saat berkomunikasi dengan seseorang? Kalian pernah tidak mengalami atau punya pengalaman merasa tidak enak ketika berkomunikasi dengan orang lain? Ada yang pernah? Nah, siapa yang mau berbagi pengalaman? Ada? Biasanya perempuan. Pernah? Neng? Pernah merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan orang lain? Pernah. Alasannya kenapa? Gak tahu. Belum tahu alasannya. Pernah tapi tidak tahu alasannya. Pernah. Pernah. Alasannya kenapa? Gitu. Apa yang menyebabkan tidak enak atau mengalami punya perasaan tidak enak, punya pengalaman atau punya perasaan tidak nyaman atau tidak enak, apa yang menjadi penyebabnya? Tidak sopan. Berarti dengan komunikasi ada tata krama yang mesti kita jaga ya, kita laksanakan. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa yang terjadi jika kita tidak menjaga sopan santun dalam pergaulan? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak menjaga sopan santun dalam pergaulan? Kira-kira yang akan terjadi apa? Apa? Permusuhan. Nanti apalagi? Hah? Tidak nyaman. Apalagi? Permusuhan, tidak nyaman. Terus? Nanti laki-laki? Bayu? Tadi temannya udah nyebutkan permusuhan, kemudian merasa tidak nyaman. Nanti baik. Apa?
tidak disukai oleh orang lain. Ketika kita tidak menjaga sopan santun dalam pergaulan. Baik, pada dasarnya tentang etika, tentang sopan santun kita sudah paham ya. Sudah paham, karena memang ketika orang lain tidak sopan pada kita, maka kita merasakan rasa tidak nyaman. Cuman bisa atau tidakkah kita membiasakan diri untuk punya sopan santun, punya etika dalam pergaulan sehari-hari, apalagi yang sesuai dengan syariat Islam. Perlu disampaikan untuk pembelajaran pada materi ini, yaitu punya 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menganalisis gambar, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan dengan benar dan sesuai panduan yang diberikan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis komunikasi Islami dengan tepat berdasarkan contoh yang relevan. Tadi kita sudah mampu ya menganalisis mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana etika yang baik, mana etika yang buruk. Ketika etika yang baik membuat kita hidup bisa nyaman. Ketika kita punya sopan santun yang baik, kita hidup tidak punya perasaan tidak nyaman. Jadi pada dasarnya kalian sudah mampu membedakan ya mana etika yang baik, mana etika yang kurang baik. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dari etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nanti setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, karena nanti kita akan bekerja secara kelompok, kalian harus mampu menemukan apa sih hikmah dari menjaga etika dalam pergaulan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang keempat, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu membuat karya berupa percakapan dalam bentuk drama dengan menerapkan etika komunikasi Islami dengan baik dan jadi nanti setiap kelompok diharuskan mampu membuat sebuah drama atau percakapan yang memuat etika pergaulan secara Islam. Siap? Pada pembelajaran hari ini atau di materi tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami berkaitan dengan dimensi pelajar Pancasila. Ingat dimensi pelajar Pancasila? Ingat? Ada berapa? Ada berapa dimensi? Ada 5. 1. Masih ingat nyanyiannya? Pak, bisa nyanyi bersama-sama? 1, 2, 3. Oke. 1, ulangi. 1, 2, 3. Nah, Pelajar Pancasila beriman dan lagi 1, 2, 3. Kamu sebut tidak ingat atau tidak pernah tahu? Belajar Pancasila terus beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, terus dan 1 beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan. Halo. Yang ketiga, bernalar. Yang keempat, kreatif. Terus nah, dari dimensi pelajar Pancasila ini akan
materi ini akan sangat berkaitan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas, karena dengan kita membentuk lingkungan yang dinamis, lingkungan yang harmonis, itu akan meningkatkan kenyamanan kita dalam beriman dan bertakwa. Itu sesuai dengan perintah Allah, anjuran Al-Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dan hadis dianjurkan kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat Islam, antar umat beragama, antar umat manusia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kita tahu kan bahwa negara kita itu negara apa? Negara apa? Negara Indonesia yang multi perbedaan. Banyak perbedaan. Perbedaan apa? Ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama. Nah, mesti di dalamnya harus ada apa? Rasa persatuan dan kesatuan. Supaya kita Bhinneka Tunggal apa itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian mandiri, kreatif, gotong royong. Nah, itu akan kita terjemahkan atau akan kita bentuk dalam pekerjaan kita nanti dalam kerja kelompok. Untuk selanjutnya kita laksanakan dulu asesmen awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang etika dalam pergaulan dan komunikasi Islam. Silakan dibuka HP-nya, kemudian buka aplikasi Google Chrome, masukkan link tes https://bit.ly/pergaulan_komunikasi. Dilihat, jangan sampai salah, ada huruf besar, ada huruf kecil, sebab nanti kesalahan menulis alamat salah sambung. Sudah? Yang pojok sudah? Sudah? Sudah semua? Nah, yang mengerjakan? Enggak? Kalau sudah, kita lihat hasil pekerjaan kalian.
hasil jawaban kalian. Jadi Bapak sudah merangkum, mengumpulkan 16 jawaban dari jumlah siswa berapa orang? Karena ada teman kita yang tidak bisa membawa HP karena kondisinya berada di pondok pesantren yang dilarang membawa HP. Jadi dibantu oleh rekan-rekannya yang membawa HP yang tidak tinggal di pesantren. Kita lihat penilaian kita ya. Dari 16 respon yang mendapat nilai ya, apa? Dengan jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yang menjawab benar ada berapa orang? 12 orang. Nanti siapa yang 4 orang 4 orang yang salah, 2 orang yang ini, ada yang merasa menjawab poin A? Ada yang merasa menjawab poin C? Oke, berarti pada dasarnya kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan etika pergaulan menurut ajaran Islam. Hanya mungkin 4 orang ini nanti perlu belajar lagi ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini perlu diketahui dulu untuk langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama nanti kita akan mengamati gambar. Jadi pembelajaran kita dimulai dari mengamati ya, mengamati apakah kalian sudah mampu tidak mengamati mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi tentang etika Islami. Yang ketiga diskusi secara kelompok. Diskusi kelompok menyusun naskah drama untuk bermain peran. Yang keempat menampilkan drama tentang komunikasi Islami. Yang kelima menyimpulkan materi tentang komunikasi Islami. Dan yang keenam nanti kita melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian setelah belajar tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Apakah materi yang dipelajari bisa kalian paham atau tidak, nanti kita tentukan di evaluasi pembelajaran. Baik, pembelajaran kita mulai dengan kegiatan pertama, amati gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama, kemudian ini gambar yang kedua. Silakan kalian amati. Dari gambar ini, dari kedua gambar ini, gambar pertama, gambar kedua, kira-kira kalian lebih setuju pada gambar yang mana? Gambar satu. Kenapa tidak memilih gambar 2? Setuju tidak dengan gambar 2? Ya. Kenapa tidak setuju? Merugikan sekolah, nanti merugikan lingkungan. Kegiatan apa sih yang terjadi di sini? Ada anak bawa apa? Sabit, anak sekolah bawa apa? Bawa sabit, bawa senjata tajam untuk apa? Tawuran. Setuju tidak? Tidak. Etika orang Islam tidak? Tidak. Akhlak baik dalam bergaul? Tidak. Gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Sopan santun kepada siapa? Orang tua. Jika kita mau berangkat sekolah, kita biasakan dulu untuk berpamitan, salam. Sekali orang ada yang suka salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Ketika kita mau berangkat sekolah, izin dulu pada orang tua, pamit, salaman, sambil minta apa? Minta bekal itu. Kalian jangan minta bekal aja saja, tapi pamit, minta doa. Sebab doa orang tua sangat penting bagi kita. Kunci kesuksesan seseorang itu salah satunya adalah dengan doa orang tua.
Selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran secara berkelompok, disampaikan dulu sini etika pergaulan dalam ajaran Islam. Etika itu apa? Etika itu apa? Sini ya. Etika yaitu baik buruk atau benar tidaknya seseorang dalam pergaulan. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain, karena kita itu diciptakan manusia sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk apa? Yang punya hubungan, punya interaksi dengan orang lain. Ya, kita pasti punya hubungan dengan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup secara individu. Kita mesti butuh orang lain kan. Mau tidur kita butuh orang lain tidak? Ketika kalian mau tidur butuh orang lain tidak? Tidak. Oke, ada yang katakan tidak. Padahal kita butuh orang lain. Mau tidur juga kita butuh orang lain. Ada yang tidurnya pakai kasur? Tidak. Siapa yang buat kasur? Orang lain kan, bukan kita yang buat. Mau kita makan butuh orang lain? Butuh orang lain. Apa yang kita makan? Nasi. Ditanam oleh siapa? Orang lain. Kita cuma apa? Kadang ada yang kita menanam, ada orang tua kita yang menanam, atau ada orang tuanya yang hanya apa ketika kita masak sendiri? Ada yang dia, ada yang beda. Kadang kita butuh orang tua butuh orang lain. Jadi setiap kita itu ada butuh orang lain. Makanya dalam pergaulan kita harus punya etika. Nah, etika itu ada yang baik dan ada yang buruk. Mana yang harus kita laksanakan? Ya, baik. Seseorang disebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orang yang punya etika baik, apa yang dia lakukan harus sesuai dengan etika yang berlaku. Ketika kita melakukan sesuatu berhubungan dengan orang lain, maka kita punya etika baik ketika apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini misalkan di sekolah punya tata tertib, punya aturan. Sekolah kita punya apa? Punya aturan. Datang pukul berapa? 7. Datang pukul 7, masuk ke kelas jam 7.20. Itu aturan yang berlaku. Kita punya etika baik dan buruk etika kita ditentukan dengan perilaku kita. Ketika sesuai dengan aturan, maka etika kita bisa termasuk etika yang baik. Kalau tidak sesuai dengan aturan, berarti etika kita buruk. Kita datang jam 7, masuk ke kelas jam 7.20, sesuai tidak? Sesuai. Berarti etika kita sudah termasuk etika yang baik. Datang jam 9, kami bawa tas, buka pintu, selodong masuk, baik tidak? Tidak. Itu seseorang yang punya etika yang itu yang pengertian dasar tentang etika. Untuk selanjutnya, dalil tentang etika dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Quran surah kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita lanjutkan pada diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk menentukan proyek kita, yaitu yang pertama merumuskan apa? Etika, kan? Merumuskan etika. Kemudian yang kedua membuat video, membuat percakapan atau drama yang mengandung etika. Di sini kalian akan dibagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama tugasnya memuat materi tentang etika kepada orang tua. Mana kelompok pertama? Nah, tugasnya apa? Etika kepada orang. Kelompok kedua memuat etika kepada teman sebaya. Mana kelompok dua? Ingat tugasnya etika kepada teman sebaya. Kelompok 3 memuat etika kepada apa? Berapa? Orang yang lebih tua. Gitu tadi. Orang tua, iya. Oh, maaf. Ada orang tua, ada teman sebaya, ada yang lebih tua. Maksudnya bukan kepada orang tua, tapi kepada yang lebih tua ya. Kelompok yang keempat menentukan etika kepada yang lebih muda. Baik, sudah paham dengan tugas dan pekerjaannya? Jadi tugasnya yang pertama menyusun materi etika kepada masing-masing, tugas masing-masing. Yang kedua membuat drama sesuai dengan tema yang diberikan. Oke, sekarang silakan berduduk secara ditunjuk atau mengajukan sendiri? Mandiri.
kelompok berapa ya? Jelasnya? 3, kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3 berarti materi menyampaikan tata krama pada apa? Tadi materinya Kepada yang lebih teman ada yang lebih, 2 orang yang lebih, 2 lebih muda, etika pada orang yang lebih muda. Silakan. Disampaikan dulu materinya, kemudian dibuka dengan memperkenalkan anggota kelompok, kemudian sampaikan materi dan sampaikan juga naskah praktikan drama yang kalian susun tadi dalam kerja kelompok. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan drama dengan judul Etika Bergaul dengan Teman Sebaya. Sebelum menampilkan drama yang akan diperankan oleh Cinta sebagai Ibu Rina, Adia sebagai Rina, Indah sebagai Siti, dan Ujang sebagai Joni, saya akan membacakan dulu rangkuman materi tentang etika pergaulan dengan yang lebih muda. Etika bergaul dengan yang lebih muda menekankan pentingnya sikap paling menghormati dan berkasih sayang, mengucapkan salam dalam sebagai bentuk penghormatan, bersikap kasih sayang, serta menggunakan bahasa yang baik tanpa kata-kata kasar merupakan langkah awal yang krusial. Hindari perilaku bullying dan penghinaan, serta panggil mereka dengan sopan santun, menciptakan suasana yang nyaman, memberikan nasihat dengan ramah, dan menunjukkan keteladanan tindakan sehari-hari juga penting, karena hal ini juga tidak
4 yang telah menampilkan presentasinya, dramanya, juga kesimpulan materi. Untuk selanjutnya dari awal sampai akhir, alhamdulillah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah menyampaikan materi yang didiskusikan. Kelompok 1 tadi materi tentang apa? Kelompok 1 etika terhadap orang tua. Kelompok 2 etika terhadap teman sebaya. Kelompok 3 etika pada orang yang lebih muda. Kelompok 4 etika terhadap pasangan atau lawan jenis. Jadi setiap elemen itu punya etika masing-masing. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada orang teman sebaya, kemudian bagaimana kepada orang yang lebih muda, dan bagaimana dengan akhlak kita terhadap lawan. Untuk selanjutnya di akhir pembelajaran kita melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pencapaian kita dalam pembelajaran, pemahaman kalian tentang materi etika dan pergaulan Islam. Silakan dibuka aplikasi Google Form, kemudian masukkan link https://bit.ly/evaluasi etika Islami. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Alhamdulillah ya, 16 orang sudah selesai mengerjakan. Baik, sekarang kita lihat hasil evaluasi pembelajaran kita. Saya bilang materi kalian sudah mampu memahami tentang etika komunikasi etika komunikasi dan pergaulan Islami. Materi ini sudah bisa dipahami secara mendalam oleh kalian dari awal pembelajaran sampai sekarang, ditunjukkan dengan nilai pencapaian tes evaluasi pembelajaran dengan nilai yang cukup sempurna, walaupun ada beberapa orang yang masih menjawab salah, mungkin bukan salah tapi keliru. Untuk selanjutnya, untuk yang mendapatkan nilai bagus, nanti kita lanjutkan dengan program penayaan. Untuk program penayaannya nanti dari video atau drama yang kalian buat, silakan kalian buat rekaman, buat video, divideokan, kemudian di-upload di media sosial masing-masing. Nanti tag-kan ke sekolah, tag nama sekolah kita SMP Negeri 1 Langkat. Kemudian untuk yang belum memenuhi kompetensi, silakan nanti kerjakan, pelajari lagi materinya secara mendalam di buku materi, kemudian kerjakan latihan soal pada buku oke, paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah selesai, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa bersama. Silakan dipimpin doa. Eris pimpin doa. Eris Wiki so pimpin.